Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi bidang layanan pribadi dengan topik kemandirian di usia remaja. Anak-anak sekalian, setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan pertama, dapat memahami pengertian kemandirian. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami gejala yang berhubungan dengan masalah kemandirian. Untuk itu pastikan kalian dapat menyimak baik-baik sehingga kalian bisa memahami materi ini secara utuh. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai dari pengertian kemandirian. Apa itu kemandirian? Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk berbuat bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri, untuk kebutuhan sendiri, mengejar prestasi penuh ketekunan, serta berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan diri sendiri, dan mempunyai kepuasan dari usahanya. Padriana 2007. Nah, di sini sekarang bisa kalian pahami bahwa kemandirian itu berarti adalah sikap sikap kalian, sikap seorang yang semuanya itu bisa diupayakan secara diri sendiri, secara mandiri tanpa bantuan orang lain, apa itu menyangkut prestasi, berpikir, kemudian bagaimana bertindak, mempunyai rasa percaya diri dan lain sebagainya, sehingga seorang itu dikatakan memiliki sebuah atau suatu kemandirian. Dengan kata lain, bahwa kemandirian ini adalah sikap seorang di mana segala sesuatunya diupayakan dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada 4 bentuk kemandirian menurut Robert Havlicek, yaitu pertama emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian dalam bidang intelektual, dan kemandirian bidang sosial. Apa itu kemandirian emosi? Kemandirian emosi adalah kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. Jadi kalau ada satu hal yang membuatkan emosi, kalian bisa mengontrol emosimu sendiri secara mandiri, tidak harus tergantung kebutuhan emosi pada orang lain. Jadi mampu mengendalikan diri. Kemudian kemandirian dalam hal ekonomi berarti kemampuan mengatur ekonomi sendiri, tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi orang lain. Jadi di sini bisa kita katakan kalian bisa mampu mengelola, mengatur ekonomi sendiri, tidak tergantung dengan kebutuhan ekonomi orang lain. Kemudian kemandirian intelektual adalah kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Jadi setiap ada masalah bisa dihadapi sendiri, mampu dihadapi sendiri. Sedangkan kemandirian dalam bidang sosial adalah kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Nah, jadi kalian di sini berarti kalau seorang sudah mempunyai kemandirian sosial ini bisa mampu berinteraksi dengan orang lain, bisa bermasyarakat, bisa membaur, tidak tergantung dengan aksi orang lain, jadi mandiri dalam hal bidang sosial. Kemudian anak sekalian, ada beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, ketergantungan disiplin pada kontrol luar, bukan karena niat sendiri yang ikhlas. Jadi kalau di sini maksudnya kalau kalian disiplin, mau disiplin kalau ada kontrol dari luar, bukan karena niat sendiri. Jadi perilaku seperti itu mengarah pada tidak konsisten,
perilaku formalistik, keterpaksaan, sehingga menghambat etos kerja dan kehidupan yang mampu. Nah, bisa di sini bisa kita pahami, misalnya kalau kalian memang mau disiplin belajar, tetapi tergantung pada kontrol luar, pada orang tua, dari guru, bukan karena niat sendiri yang ikhlas, maka di sini bisa berdampak pada tidak konsisten, ada unsur keterpaksaan. Nah, ini bisa menghambat etos kerja, berarti etos kemauan kalian untuk belajar sehingga menjadi sukses. Nah, ini ketergantungan disiplin pada kontrol luar ini yang perlu mendapat perhatian. Jadi upayakan kalian disiplin, tidak tergantung pada kontrol luar, tapi usahakan bagaimana mempunyai disiplin itu karena niat sendiri yang ikhlas. Kemudian ketergantungan yang berikutnya, maksudnya gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang belum mendapat perhatian. Yang kedua adalah sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup, yang menunjukkan kemandirian masyarakat yang masih rendah, karena manusia mandiri adalah manusia yang terlepas dari lingkungannya. Nah, di sini kalau kaitkan di sekolah, maka kemandirian yang maksudnya yang perlu mendapat perhatian itu sikap yang tidak peduli ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian di kelas ya harus mandiri, bagaimana kelasnya, lingkungan kelasnya itu bersih, lingkungan sekolahnya tertib. Nah, di sini kalau ada sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup ini yang perlu mendapat perhatian. Jadi, kalian upayakan bagaimana kalian peduli terhadap lingkungan hidup, di kelas, apa lingkungan sekolah, sehingga kalian benar-benar sekolah itu menjadi sekolah yang bersih, tertib, dan indah. Kemudian yang ketiga adalah sikap hidup konformistis tanpa pemahaman. Dan konformistis dengan mengorbankan prinsip adanya paham segala sesuatu bisa diatur yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan ketidakjujuran dalam berpikir dan bertindak serta kemandirian yang masih rendah. Apa itu konformitis? Apa itu konformitas? Adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada dalam kelompok. Ini review 2009. Nah, contohnya dari konformitas adalah ketika seorang remaja berpakaian dengan gaya tertentu karena dia ingin menyesuaikan diri dengan orang lain dalam kelompok sosialnya. Nah, jadi yang kemandirian yang perlu mendapat perhatian, tapi yang harus diwaspadai ya anak-anak sekalian, itu sikap hidup yang konformitis tanpa pemahaman. Jadi ini kalian sifat orang yang ikut-ikutan, ya, tidak tahu, tidak paham. Sehingga dicontohkan seorang yang berpakaian dengan gaya tertentu, kemudian ia ingin menyesuaikan diri dengan kelompok atau orang lain tersebut. Ini namanya sikap hidup konformitis yang tanpa pemahaman. Nah, tiga gejala ini anak sekalian yang kemandirian, ya, yang terkait dengan permasalahan pendirian yang perlu mendapat perhatian. Dengan kata lain, kalian harus waspada bahwa kalau kalian disiplin, tentu diharapkan tidak tergantung pada kontrol luar, ya, karena tidak ikhlas. Nah, jadi harus dengan niat ikhlas. Kemudian sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup ini juga perlu mendapat perhatian. Ini bukan mandiri yang diharapkan, tentu ya, mandiri yang harus peduli terhadap lingkungan hidup. Kemudian sikap hidup konformitis tanpa pemahaman ini juga harus diwaspadai, karena kemandirian yang konformistis tanpa pemahaman atau ikut-ikutan ini tentu tidak dikehendaki. Ini beberapa gejala ini yang perlu diwaspadai, ya, di kemandirian yang perlu mendapat perhatian, sehingga kemandirian diharapkan ke depan itu kemandirian yang benar-benar bertanggung jawab. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.